Indonesia Darurat Programmer. Kalimat sederhana yang merubah banyak hal di hidupku. Jadi ceritanya begini. Kalau nggak salah aku dengar kalimat ini itu tahun 2017 di biasalah berita online yang kebetulan lewat di timeline sosmedku. Pada saat itu aku pikir ini cuma pintar-pintar media aja. Ini hiperbola media aja gitu. Dan itu berlalu begitu aja. Beberapa waktu kemudian aku coba ikut acara startup di Medan. Dan pada saat itu ada audiens yang bertanya, lebih ke curhat sih sebenarnya. Dia bilang gini, kami punya ide startup, tapi kita kesulitan cari programmer. Kita udah coba cari kemana-mana, kita udah coba cari ke kampus, belum nemu juga. Aku yang di sudut mendengar kata kampus, itu sedikit tersenyum. Karena memang kampus itu nggak terlalu banyak, kampus-kampus IT ya maksudnya, nggak terlalu banyak kontribusinya untuk menciptakan programmer baru setiap tahun. Ya kalaupun ada mungkin ya sekitar 10-20% dari alumninya. Ya tapi paling nggak ada lah ya, walaupun nggak banyak. Nah, habis dari acara ya pulang seperti biasa dan aku kerja seperti biasa. Pada saat itu aku kerja masih freelancer dan memang nggak terlalu banyak ngikuti perkembangan startup, perkembangan komunitas. Tapi entah kenapa kalimat darurat programmer itu kayaknya nempel terus tuh di otakku. Sampai akhirnya aku coba refleksi ya ke diriku sendiri. Aku programmer, kira-kira aku punya teman berapa orang ya? Setelah aku pikir-pikir, ironisnya ternyata temanku juga nggak banyak, nyaris nggak ada gitu. Ya dulu mungkin ada, tapi setelah beberapa tahun itu udah nggak tahu juga gimana kabar terakhirnya. Akhirnya pada saat itu oke lah aku setuju, mungkin darurat nih. Terus kalau darurat, kira-kira apa yang bisa aku berbuat? Kira-kira kontribusi apa yang bisa aku buat untuk mengurangi atau ya setidaknya memperbaiki lah sedikit-sedikit keadaan ini ya. Ya tapi aku bukan siapa-siapa juga kan ya, bukan pejabat, bukan sultan juga. Akhirnya aku kepikiran buat komunitas, supaya ada wadah gitu kalau kita mau ketemu, kalau kita mau sharing, berbagi ilmu di sana, silaturahmi, kira-kira gitu ya. Dan saat itu memang di Medan juga ada beberapa komunitas-komunitas kecil, tapi nggak terlalu rutin kalau untuk acaranya. Singkat cerita, aku coba initiate Medan JS atau Medan JavaScript. Medan JavaScript ini terinspirasi dari Jakarta JS ya, yang pada saat itu aku lihat kegiatannya memang cukup aktif. Dan akhirnya kita coba buat acara pertama kita, yang datang pada waktu itu nggak terlalu banyak ya, sekitar 20-an orang lah. Ya tapi lumayan lah ya, aku cukup senang juga karena setidaknya aku punya teman baru nih. Kalau yang sebelumnya aku kan udah nyaris gak punya teman programmer, dengan adanya acara ini paling gak aku punya teman baru. Kemudian kita lanjut lagi acara selanjutnya, dan memang kita akui untuk membuat acara dengan lokal community seperti ini kan gak gampang ya. Kita ada keterbatasan di resource, kita juga kesulitan untuk mencari pembicara, mencari tempat, sponsor, dan sebagainya. Tapi apapun itu, dengan segala kekurangan kita coba upayakan. Tahun 2018 aku punya kesempatan berkarir di Jakarta, dan di tahun itu juga aku dipercaya sebagai lead untuk mengelola DevC atau Developer Circle Regional Medan. Sebagai konteks bagi teman-teman yang belum pernah dengar, DevC itu adalah komunitas yang diasuh langsung oleh Facebook, yang sekarang namanya Meta ya. Nah, kedua hal ini, bekerja di Jakarta dan jadi DevC Lead, itu momentum yang sangat kumanfaatkan untuk membangun komunitas yang tadinya di Medan itu ya agak sulit berkembang gitu. Tapi tentunya aku nggak bisa sendiri. Jadi aku coba ajak teman, namanya Indra, bukan Indra Kens ya. Ini Indra Gunawan. Jadi aku coba ajak dia, yuk kita bangun komunitas di Medan. Pada saat itu dia udah bekerja di Bukalapak ya. Tapi ini komitmennya tinggi bro. Kita tiap bulan buat acara, otomatis kita harus bolak-balik tuh Jakarta Medan. Biaya sendiri lagi. Dia tertarik, dia oke-oke aja dengan itu, akhirnya kita start. Kemudian kita coba cari volunteer, teman-teman kita di Medan, untuk ngebantu kita nanti untuk buat acara. Nah selama 2 tahun, itu setiap bulan kita rutin buat acara. Kita rutin, gak pernah bolos itu. Dan karena kita di Jakarta, tentu akses kita kan lebih gampang daripada tadinya kalau hanya kita di Medan. Kita bisa cepat, contohnya kita kalau mau ngajak teman-teman, sharing dong di Medan. Kita bisa ajak mereka ke Medan untuk berbagi ilmu. Dan
Hasilnya itu cukup luar biasa, walaupun memang capek kita yang organize acara setiap bulan, kita lihat perkembangannya cukup bagus. Yang dulunya mungkin kita kalau buat acara itu mungkin ya sekitar 30-40 orang itu udah hebat. Di DFC ini kita bisa buat sampai ratusan, bahkan pernah sampai mungkin 300 lebih, dan itu kita dimarahi yang punya gedung ya, karena udah over kapasitas. Nah, dari semua runutan acara ini, kembali ke pertanyaan yang tadi. Apakah Indonesia masih darurat programmer dengan segini banyaknya yang kita lihat gitu? Nah, jawaban singkatnya ya, tapi beda definisi. Jadi aku coba ambil skopnya Medan dan Jakarta dulu nih ya. Nah, kalau yang di Medan, definisi daruratnya adalah begini. Di Medan itu mungkin ada startup baru yang masih baru mulai, mereka cari programmer yang bisa membuat aplikasi dengan budget terbatas, murah lah gitu. Ya wajar, karena juga namanya baru mulai kan. Bahkan mungkin investornya aja belum ada. Nah, kalau yang di Jakarta budgetnya mungkin udah lebih besar. Yang dicari di sini bukan hanya sekedar programmer, tapi sebenarnya yang dicari adalah tim. Jadi mau membentuk sebuah tim untuk ngebangun produk. Yang namanya tim, pasti setiap membernya itu punya spesialisasi masing-masing. Kalau yang di Medan tadi itu belum ada cerita spesialisasi front end, back end, belum. Itu masih cari programmer aja namanya, yang bangun aplikasi atau website. Nah, kalau yang Jakarta itu memang mau bangun tim, punya spesialisasi masing-masing, tentu kebutuhan teknisnya lebih tinggi, dan gak hanya kebutuhan teknis lagi, ya butuh juga kemampuan soft skill, seperti komunikasi, beradaptasi, dan sebagainya. Intinya sama-sama darurat, cuma beda definisi. Nah, itu mungkin definisi singkat ya, pada tahun itu perbedaan darurat Jakarta dan Medan. Tapi Indonesia ini kan gak cuma Medan dan Jakarta aja ya. Akhirnya aku coba cari tahu seperti apa sih di kota-kota besar yang lain. Kebetulan DFC ada di beberapa kota besar ini. Aku ada kesempatan main-main ke beberapa kota itu. Bandung, Jogja, Semarang, dan Bali. Apakah di sana darurat juga? Iya, kurang lebih sama lah ya. Jakarta mungkin beda sendiri ya. Kita nggak bisa pungkiri memang Jakarta itu masih kiblatnya perusahaan-perusahaan teknologi. Tapi ada juga kota yang unik. Contohnya Batam. Kita tahu kan Batam itu negara yang... Kok negara sih? Kota-kota. Kita tahu kan Batam itu kota industri ya. Di sana banyak pabrik. Ya, secara kebutuhan spek teknologi juga mereka beda. Tapi lama-lama aku juga penasaran. Itu kan Indonesia ya. Gimana skop yang lebih luas? Asia contohnya. Atau mungkin skopnya lebih global. Akhirnya tahun 2018 dan 2019 aku ada kesempatan itu ke Singapura untuk bertemu dengan lead-lead se-Asia Pasifik. Jadi di sana itu kita dari lead dari setiap circle itu yang di Asia Pasifik itu coba sharing tentang bagaimana mereka mengelola komunitas di circle masing-masing. Di sana banyak sekali insight, di sana banyak sekali pelajaran baru. Pertanyaannya, apakah kalau udah di level itu di negara lain, maksudnya yang bukan Indonesia, apakah tetap darurat juga? Ternyata iya, darurat juga dengan definisi yang berbeda-beda. Tapi kalau di sini mungkin levelnya udah antar negara ya. Jadi bisa jadi mungkin ada beberapa negara tertentu dia masih mencukupi, dan ada beberapa negara memang kekurangan untuk tenaga software engineering-nya. Jadi nggak heran kalau kita sering lihat impor pemain antar negara ya. Nah, darurat ya tetap darurat. Oke, nah itu level Asia Pasifik ya. Kalau yang lebih luas lagi gimana? Lebih global lagi gimana? Nah, tahun 2019 kebetulan aku dapat kesempatan lagi nih untuk ikut DFC Summit. Nah, kalau yang sebelumnya kan itu Asia Pasifik, kalau ini seluruh dunia yang ada DFC-nya ya. Kembali lagi ke pertanyaan, apakah secara global juga darurat? Ya jawabannya tetap ya, sama seperti Asia Pasifik tadi. Ada beberapa negara mungkin yang mereka bisa mencetak software engineer itu banyak, tapi ada yang stok mungkin ya. Stok software engineer mereka itu nggak terlalu banyak gitu. Akhirnya mereka ya impor-imporan lah ya. Tapi ada pelajaran penting yang ku dapat di sini. Darurat ya memang darurat dengan definisi masing-masing. Tapi yang jelas adalah ilmu engineering itu cukup terbuka, merata, kita bisa akses dimanapun dengan internet sekarang. Tapi peluang itu nggak merata. Kita nggak usah bercerita global dulu deh, kita nggak usah bercerita Asia Pasifik. Di Indonesia pun peluang itu nggak merata. Jadi katakanlah di satu daerah punya talent,
dia bisa belajar dari internet dan segala macam. Tapi belum tentu ada yang mau nampung di sana. Ya karena mungkin nggak ada perusahaannya di sana gitu. Untuk saat ini memang ya nggak bisa kita pungkiri Jakarta itu kiblatnya. Karena di Jakarta itu banyak perusahaan-perusahaan besar IT dan kebutuhannya memang lebih banyak di sini. Dan itu membuat gap yang cukup besar juga dari sisi kompensasi ya. Ya gaji-gaji software engineer Jakarta itu tentu lebih besar lah dibanding yang di luar Jakarta gitu. Ya tapi semenjak pandemi sekarang aku pikir kesempatan itu udah makin merata. Orang-orang dari luar Jakarta juga udah punya banyak kesempatan untuk bekerja remote. Karena budaya remote itu sekarang mudah diterima. Oke, dari semua perjalanan panjang ini, yang pasti ujung-ujungnya kan kembali lagi ke rumah ya. Di rumah aku coba merenung, aku coba bersyukur dengan hal yang aku dapat selama beberapa tahun. Ada banyak pelajaran di sini, ada banyak orang-orang yang aku selama ini nggak kepikiran akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Yang semuanya ini sebenarnya hanya berawal dari pertanyaan sederhana. Indonesia darurat programmer. Pertanyaan yang selalu terngiang-ngiang, yang ada di otakku, yang membuat aku penasaran, yang membuat akhirnya perjalananku jadinya sejauh itu. Oke, terima kasih teman-teman udah dengar curhatanku sampai sejauh ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa menginspirasi. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa di video selanjutnya.